di mana kamu berada. Kenapa? Karena di apapun, kondisi apapun kita ini, kita disuruh bertakwa. Maka kita harus yakin apa? Allah selalu melihatin kita. Allah selalu perhatiin. Kalau kita takwa udah di dalam badan, insya Allah apa yang kita lakuin, apa yang kita perbuat, takut sama Allah. Mau jalan takut. Dulu ada cerita, ada seorang santri dikerjain sama gurunya, dites buat dikerjain, disuruh bawa, dikasih ayam 3. Kata gurunya, wahai murid-muridku, coba kau potong ini ayam di mana orang nggak lihat. Dilihat di hari potong, yang satu ke gua, yang satu lagi ke gunung, yang satu lagi di dalam gali-gali kubur, dia masuk kubur, dia uruk gali gitu. Nggak lama dia pulang, dia tanya, udah kau potong? Dilihat 2 dipotong, 1 enggak. Ditanya, sudah kau potong? Sudah guru. Di mana kau potong? Saya potong di dalam gua yang nggak ada orang selain saya yang potong. Yang satu lagi, sudah saya potong guru. Saya potong di atas gunung, gua ada lagi cuma saya yang lihat dipotong. Yang satu nggak potong, dipegangin aja ayam. Tanya, kenapa kamu potong? Ya guru, saya bingung. Kau kan nyuruh tidak ada orang yang lihat. Saya bawa ke gua, pas saya memotong Allah lihat. Saya mau bawa ke gunung, saya mau potong Allah lihat. Saya bawa ke kuburan Allah potong, saya lihat, saya bingung. Semua saya dilihatin Allah. Maka ternyata bilang ini harus sodakta, ini yang benar. Yang semuanya salah. Jadi makanya takwa itu harus kita dalamin, terutama lagi ada masalah. Ya kita kan banyak masalahnya biasanya. Masalah itu, makanya kalau masalah solusinya datang ke Allah. Karena Allah yang lebih tahu tentang masalah kita. Kadang kita kalau masalah ceritanya di sosmed, ceritanya sama orang, betul sih, tapi bukan solusi. Kadang-kadang bukan solusi malah dijelekin. Ada yang kayak gitu. Nggak di sini kayaknya. Makanya terus kedua masalah kayak berat banget. Jangan putus asa. Kita punya Allah. Allah mana? Allah bersama kita. Allah hadir bersama kita. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, jika seorang hamba berhadapan dengan musibah, kata Allah, dengan masalah, maka kita disuruh tadarru'u, disuruh kembali, disuruh berdoa, disuruh bersujud, minta pertolongan dan solusi daripada Allah. Ini Allah bilang dalam Al-Quran. Apapun masalah kita, masalah keuangan, kayak masalah begini, kayak masalah gitu deh, ya. Makanya gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita sih takwa. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kalau kita lagi dapat masalah, kita disuruh sujud sholat 2 rakaat memohon pertolongan Allah. Tuh Nabi Muhammad kasih solusi. Kalau lagi ada masalah berat banget, udah duduk aja, duduk sholat. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih solusi, ya. Terus yang kedua, kenapa? Yang kedua, Nabi Muhammad bilang, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Maksudnya gimana, Bib? Maksudnya Nabi Muhammad ini kan tahu kita ini manusia ini hamba dhaif, hamba yang hilaf, sering salah, sering dosa, mau sengaja, nggak sengaja berdosa. Makanya Nabi kasih kisi-kisi tuh, kasih clue. Kalau ente habis berbuat dosa, buru-buru melakukan berbuat yang baik, insya Allah yang dosa ketutup yang baik. Itu Nabi kasih. Kita kadang-kadang nggak sengaja gibahin orang, buru-buru istighfar. Kalau perlu kita sholat, ya, kita melakukan apa aja buru-buru, bukan berarti kita boleh melakukan kebuatan yang nggak baik, bukan gitu hadisnya, jangan diperintir. Maksudnya kalau kita nggak sengaja berbuat dosa, apapun dosanya, kecil apa, buru-buru bertobat kepada Allah dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu maksudnya. Karena kita perlu paham nih, ampunan Allah itu bisa datang dari macam-macam. Ada ampunan Allah yang datangnya karena ibadah sholat, ada ampunan Allah yang datang karena ibadah puasa, ada yang datang karena ibadah sedekah, ada yang datang karena ibadah berbuat baik, bahkan ada yang datang karena senyum kan ini apa ya, berbuat baik, senyum orang, bukan ada gitu. Dan ada yang paling dahsyat,
itu datang karena sabar. Ampunan Allah datang karena sabar. Diuji penyakit, diuji kesusahan, sabar ya. Ternyata dosa kita lagi dibebak sama Allah. Kalau bahasa Betawi dibebak tuh, diapain tuh? Dihapus ya. Makanya ada salah satu kisah yang orang ahli surga tapi ibadah, kemarin saya ceritain tuh, orang ahli surga tapi ibadah biasa aja, apa ya? Abu Dhamdam. Cuman apa? Gara-gara cuma ampunin, mendoain orang doang, cuman itu doang. Cuma gara-gara dia maafin orang dan dan dia minta maaf untuk orang lain, setiap hari Allah berikan dia jadi ahli surga. Biasanya ibadahnya biasa-biasa aja. Itu kan salah satu contoh bahwa kebaikan bisa menghapus sesuatu yang jelek gitu. Terus yang ketiga, kita disuruh mencintai, kata Nabi, kita disuruh mencintai sesama. Karena ini yang susah nih. Karena kita cinta sesama susah. Ya, kadang-kadang di mulut tapi di hati susah. Kecuali lawan jenis mungkin. Karena katanya dalam riwayat Imam Bukhari, tidak ada kasih sayang Allah jika dia tidak mempunyai kasih sayang. Manusia yang nggak punya kasih sayang, Allah nggak berikan kasih sayang. Manusia yang nggak pernah ngampunin orang, Allah nggak akan beri ampunan nih. Kenapa? Karena katanya barang cintailah makhluk yang di bumi, kau akan dicintai makhluk yang di langit. Makhluk yang di bumi apa? Imam An-Nawawi Al-Baghdadi menyebutkan semua makhluk bumi bukan cuma manusia, tumbuhan, hewan, kita harus cintai tuh. Ciptaan Allah. Kalau ente pengen dapat rahmat dan cintanya Allah, cintain dulu ke ciptaan-ciptaannya. Tebar kasih sayang. Ya, tebar ini. Karena seorang mukmin itu adalah orang yang mukmin yang tidak melukai seorang mukmin yang lainnya. Ini Bukhari juga, Imam Bukhari yang ngomong dalam hadisnya. Ya, bantu saudara, jangan pelit-pelit. Kadang bantu milih-milih. Permudah urusan orang, jangan bikin susah. Ini Sahih Bukhari juga yang ngomong, ya. Jadi gitu, kita itu disuruh cinta, kita suruh saling membantu, kita saling tolong menolong. Jangan pilih-pilih, jangan takut. Karena Nabi itu datang untuk rahmat. Nabi itu datang untuk rahmat, berikan rahmat. Wa man arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu, kata Allah, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semua alam. Tebar kasih sayang. Inti ajaran Islam adalah kasih sayang. Ya. Jadi gitu. Jadi ini ada satu cerita nih. Ini terakhir sebelum saya tutup tentang cerita. Dulu ketika Nabi Yahya alaihissalam berjumpa dengan iblis. Nabi Yahya berjumpa sama iblis. Saat itu dia berkata, Nabi Yahya bertanya, ya iblis, ahbirni bi ahbabin nas ilaih. Katanya gini, wahai iblis, kabarkan kepadaku tentang manusia yang kau cintai atau kau sukai. Gitu. Lalu iblis bilang, minal mu'mini al-bakhir. Katanya apa? Seorang mukmin yang beriman yang pelit. Lalu tanyanya, terus selanjutnya siapa yang kau nggak benci? Al-fasik al-karim. Maksudnya gimana? Orang yang pendosa tapi dia karim, dia tuh pernah ngebantu. Tuh kata iblis, dia cerita. Kenapa memangnya kok bisa begitu? Karena orang beriman kalau dia pilih pelit, buntut gasir, tuh buntut gasir. Iya, pelit. Ya, itu bisa ngancurin pahalanya semua. Kita pelit nih. Kita nggak mau bersedekah ke masjid, nggak mau bantu orang, nggak mau. Kita punya, tapi kita ahli ibadah. Gara-gara sifatnya itu, amalan kita hancur lebur. Makanya iblis demen kayak gitu. Iblis demen. Ini yang gue sukain nih. Tapi ada lagi yang iblis benci. Iblis gak suka, kenapa? Dia orang nggak bilang nggak pernah sholat mungkin, atau sholatnya biasa aja, nggak ahli zikir. Tapi dia rahim, dia senang bantu. Tapi lantaran itu Allah kasih hidayah buat dia, akhirnya dia jadi orang alim, jadi ahli ibadah. Lantaran apa? Karena semua ini kita perlu rahmat. Kita ini
Kalau andaikan ngandelin amal, ngandelin ini susah. Perlu rahmat, petunjuk kayak kita datang ke sini. Ini kan Allah yang gerakin hati kita. Kalau Allah nggak gerakin nggak bakal mau. Nih, iya ntar datang, ntar berat, ada aja lah. Kaki keseleo lah, ya. Iya. Ibarat kita sholat deh. Sholat ini setan ini luar biasa. Kita lagi sholat udah husuk banget sholat. Udah yakin husuk. Allahu Akbar. Ada sholat hitung tuh. Tahu sholat hitung bu? Pernah? Allahu Akbar. Dihitung tuh. Tadi 50.000 gue beli apaan ya? Kayaknya 30.000 gue beli cabai. Sisa 20.000, 10.000 kemana? Akhirnya pas mau ruku dia bilang, oh iya di bawah dangdang. Ada yang begitu tuh. Hah? Ada yang sholat ngitung. Ada nggak yang ini? Banyak. Iya. Kadang lagi sholat, Allah Akbar yang muda-muda nih. Tadi kayaknya gue lagi niat nih. Kayaknya dia nelpon nih. Ya Allah ada lagi. Itu iblis temen tuh yang begitu-begitu. Karena apa? Dia hancurin kita punya ibadah. Dia hancurin. Insyaallah mudah-mudahan berkatnya kita sering datang dari majelis, insyaallah Allah kuatkan kita punya iman. Ya. Allah sehatkan badan kita. Amin. Insyaallah Allah panjangkan umur kita. Insyaallah Allah berkahkan rezeki dan hidup kita. Seperti biasa. Anda nggak bisa lama karena makin lama makin ngucur keringat. Gitu. Seperti biasa sebelum kita tutup dengan zikir jalalah. Kita niatkan membaca zikir jalalah, Allah teguhkan kita punya iman. Allah jaga kita dari gangguan-gangguan syaitan insyaallah, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan. كل لسان. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالأحسان. لا إله إلا الله المعروف باللسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في السان. الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.